at least kita berani bilang dibandingkan AC Milan, apalagi dibandingkan Juventus, jelas Inter Milan mainnya lebih stylish, lebih bergaya gitu. Apalagi kalau Barella kan si juggling segala macam. Nah, tapi masalahnya adalah Inter sangat jarang bisa menang ketika bermain jelek. Kalau Inter main bagus kemudian menang itu kan wajar. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Sorry kemarin aku absen, tapi kan sudah ditebus dengan live malam-malam. Oke, langsung saja kita bahas update seputar Inter. Di konten khusus Ngominer aku sudah bahas tentang gosip hot yang katanya Lautaro diincar dan Barella juga diincar. Yang incar Barella itu bukan main-main, ada Liverpool, ada Real Madrid, yang dua-duanya sedang menyiapkan proposal yang kiranya bikin Inter akan tertarik, tapi itu udah aku omongin ya. Nah, sekarang kita mau bahas soal sponsor. Kemarin sudah aku bahas soal kenapa Inter tetap menginikan Digital Beats, karena ini biar ketika nanti bermasalah di pengadilan posisi Inter lebih kuat. Nah, sekarang kan ada Texas apa, kemudian ada Turkish Airlines, kemudian ada juga Binance yang akan jadi sponsor utama. Nah, sampai sekarang katanya ini menurut Marco Barzaghi yang berpeluang paling besar untuk menjadi sponsor utama adalah Turkish Airlines. Pertama karena tawarannya paling besar. Mereka menawarkan 25 juta euro per tahun, per musim, ditambah penerbangan gratis untuk semua pertandingan away Inter Milan. Wah, ini dari sisi Inter Milan sendiri sudah bilang intinya kami nggak ribet-ribet, siapa yang penawarannya paling besar itu yang kami ambil gitu dia. Kayaknya kalau nggak ada permasalahan lagi hampir pasti ngambil Turkish Airlines, apalagi ada Hakan di sana kan, pemain Turki. Jadi ini mereka lebih dari sisi Turkish Airlines mereka akan sangat bersemangat untuk menggolkan ini. Kan mereka bisa inikan di negaranya juga, Turkish Airlines bersama Inter Milan bla 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 kayak gitu. Oke, kemudian next berita bagus. Saat ini Di Marco dan Skriniar masih memulai sesi latihan secara terpisah, sesi individual, tapi kemungkinannya semakin bagus untuk mereka bisa main lawan Lecce. Sedangkan di sisi lain Korea kemungkinan belum bisa. Kalaupun dia bisa main, kemungkinan lawan Spezia baru bisa main. Ini yang aku bilang bahwa kenapa selama ini Korea itu kelihatannya kayak berat, kayak melangkah itu ogah-ogahan, mungkin karena memang sebenarnya dia masih merasakan ada kesakitan di pahanya. Buktinya akhirnya kambuh lagi kan, karena yang paling tahu kondisi seseorang itu pemain itu sendiri. Dan mungkin selama ini karena dia udah ngerasa nggak enak, udah lama absen, ya udah aku bilang aja udah siap main, tapi ternyata ya kambuh lagi. Itu sih yang aku sih sudah sudah hampir setengah musim lebih kita jalan tanpa Korea kan. Ketika dia main juga hampir kontribusinya itu minimal banget. Itu sih untuk Joaquin Korea, aduh sayang banget, padahal aku sangat ketika dia debut 2 gol, dan bukan cuma 2 gol tapi mainnya bagus banget. Itu pun sebagai pemain pengganti, gila. Kenyataannya berkata lain. Oke, setelah Korea kita bicarakan Demiral. Wih guys, setelah Scalvini naik sampai angka 50 juta euro, sekarang Demiral juga dinaikin sampai 30 jutaan. Aduh, kalau sekelas Demiral dengan 30 juta aku sih kurang setuju. Kayaknya manajemen Inter juga kurang mau. Cuman masalahnya adalah Atalanta sekarang Demiral ini kontraknya masih 2026 karena dia baru aja perpanjang kontrak kan. Jadi ya susah mereka mau nurunin harga. Kalau Inter sih mungkin sekitar 15 sampai 20 aja mentoknya untuk ngambil Demiral. Ingat Inter ngambil Gosens itu 36 apa 37. Dan itu kelasnya jauh di atas Demiral kan. Kalau Demiral 30 kayak apa ya? Kurang gitu loh, kayak dikerjain jadinya. Kemudian berikutnya adalah ini jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, ini yang biasanya belain Inter. Dia lagi belain Inter dan khususnya Inzaghi. Dia bilang gini,
Easy to blame Simone Inzaghi when things go wrong at Inter Milan, but excuses shouldn't be made for players. Sangat mudah menyalahkan Inzaghi saat pertandingan itu berjalan tidak semestinya. Tapi di sisi lain tidak ada alasan juga untuk pemain. Jadi tidak perlu membuatkan alasan untuk pemain, karena dari sisi strategi, terutama kalau kita lihat pas lawan Bolonya ya, aku ngelihat bukan kesalahan di sisi strategi, tapi itu lebih ke pemain yang gagal fokus ya. Aku bilang kan kemarin kita bahas habis-habisan soal fokus ini gimana, selalu berpikir, selalu konsentrasi. Ini yang tidak kelihatan. Walaupun mereka mau berlari, tapi fokus itu, misalnya berlari itu kan menentukan kita fisik kan gimana. Tapi kalau fokus itu adalah kita ketika konsentrasi itu akan memberi pemain itu bantuan atau guidance, panduan untuk kemana berlari, kapan harus berlari, siapa yang harus di-marking, kapan harus memberikan tackle, kapan harus mendelay permainan ketika ada lawan yang menyerang. Begitu juga ketika kita yang menyerang, kemana kita harus mengumpan, kapan kita harus mengumpan, kapan kita harus ikut overlap maju. Itu dari konsentrasi dan fokus datangnya. Dan ini sangat melelahkan buat otak. Nah, jangan kira main bola itu cuma sekedar main fisik aja, enggak. Otak itu main juga, berpikir, wah sekarang ini bola aku harus umpan pendek atau umpan lambung. Kayak Dumfries itu contohnya orang yang pemainnya nggak mau mikir itu. Jadi dikit-dikit ya udah back pass aja, biar yang dapat bola di belakang yang mikir mau dibawa kemana bolanya, kayak gitu. Nah ini aku agak setuju dengan Di Marzio. Yang berikutnya adalah ini ada yang menarik. Sedikit demi sedikit mulai terkuak apa yang diomongkan Inzaghi di briefing habis kekalahan lawan Bolonya. Dia bilang gini, learn to win ugly. Ugly win pasti kawan-kawan pernah dengar istilah ugly win itu. Ugly win itu maksudnya kemenangan yang jelek, yang ketika kita main jelek pun bisa menang. Jagonya ugly win ini Real Madrid paling terkenal. Kemudian timnya Jose Mourinho. Dan ada semacam kepercayaan atau mitos, barang siapa klub yang sering menang walaupun main jelek, itu biasanya calon juara. Nah inilah yang ditekankan, karena di tangan Inzaghi biasanya Inter kan mainnya cenderung stylish, cenderung main ya yang cantik lah dalam tanda kutip, walaupun belum secantik Barcelona atau Guardiola kan. Tapi ya at least kita berani bilang dibandingkan AC Milan, apalagi dibandingkan Juventus, jelas Inter Milan mainnya lebih stylish, lebih bergaya gitu. Apalagi kalau Barella kan si juggling segala macam. Nah tapi masalahnya adalah Inter sangat jarang bisa menang ketika bermain jelek. Kalau Inter main bagus kemudian menang itu kan wajar. Ini juga penyakitnya Barcelona. Salah satu kelemahan Barcelona itu kalau mereka main jelek mereka jarang banget bisa menang. Sedangkan Madrid ketika mereka main jelek pun tim musuhnya itu tetap ketar-ketir karena mereka bisa gujuk-gujuk tau-tau ngegol kayak gitu loh. Nah inilah yang ditekankan oleh Inzaghi. Kalian harus jaga konsentrasi, jaga fokus. Gimana caranya walaupun permainan lagi jelek, kita harus tetap bisa menang. Salah satu yang secara tersirat, finishing harus benar-benar diperbaiki. Karena ketika sebuah tim bermain jelek itu, satu yang paling mengemuka itu kan pasti peluang sedikit. Ya namanya mainnya jelek kan, pasti peluang itu sedikit. Nah kalau finishingnya bagus, zaman kita punya Vieri, zaman kita punya Icardi, peluang cuma 3 bisa 1 gol, bisa 2 gol gitu loh. Ini yang paling penting menurutku, ini yang memang kurang dari Inter. Seperti yang aku bilang kan, Lautaro dia perlu 5 peluang baru bikin 1 gol. Dia di sisi yang lain itu bagus banget. Dia track back sangat aktif, bisa tackle, bisa ikut pressing segala macam, positioning yang sangat bagus, membuka ruang juga karena terbukti selalu ada peluang untuk Lautaro Martinez. Itu kan karena keahlian dia juga mencari posisi yang bagus, melakukan pergerakan tanpa bola yang bagus juga. Tapi ya itu finishingnya, akurasi tembakannya, kejelian dia misalnya ngeliat kiper ada di sini, nembaknya ke arah mana biar nggak bisa dijangkau yang kayak gitu.
kurang banget. Nah itu sih menurutku satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh Lautaro Martinez adalah finishing dia. Aku setuju, makanya walaupun aku ngefans jangan dibilang aku selalu membela Lautaro. Dalam hal apa dia punya kekurangan, ya aku bilang ya memang kekurangan dia finishing. Coba kalau Lautaro Martinez itu punya finishing yang seperti Osimhen, bro, Osimhen itu dia nggak terlalu banyak. Kalau dibandingkan Lautaro ya, peluang dia tuh nggak terlalu banyak karena Osimhen itu bukan tipikal striker seperti Lautaro yang sering turun ke bawah. Jadi dia tuh terus ngelindur di sana di dekat box penalti aja. Jadi apa ya, lebih sering mendapat kawalan dibanding Lautaro, karena Lautaro begitu dia meninggalkan daerah pertahanan lawan kan tidak mungkin diikutin sampai sama back sampai ke depan kan. Itu yang bikin Lautaro itu sering lepas, sering datang dari blind spot istilahnya. Itu coba Lautaro punya finishing. Tapi itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.